Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah pertengahan kita pada malam hari ini. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Mari kita puji Tuhan dari nomor 112 ayat 1 sampai 2, Otondi Perbadiai Bongoti. Haleluya, ta puji Mahamata Tuhan debata dibandingkan basana sai tongdir mahitabe pasangap debata tai dibain asirohana sangap hagogon hatoguon hapistaran di amatana digijang. Haleluya di Yesusi kalehon hasangaponi nang pepuji-pujian di lehondo mudarnahi mamuri kita sasude parade hati goran denggan parsaurata tutu hata badiana songgop tutuhuriana. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait Allah. Para serafin berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menyelamatkan dan mengkuduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan percobaan, hiburlah kami pada waktu kesusahan, bantulah kami kalau jatuh, pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah.
Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam tenang, di rumah yang kekal. Epistel pada pertanyaan kita malam ini tertulis dalam kitab Yohanes 3 ayat 31 sampai 36. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah menganugerahkan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Suci, 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 Kam kudus tersungkur di depan tahtamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, atas berkat, anugerah dan penyertaan-Mu. Sampai pada saat ini Kau masih berikan kepada kami kesehatan, sehingga kami dapat memuji memuliakan nama-Mu melalui ibadah pertanyaan di malam hari ini. Tuhan, berfirmanlah Engkau, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu yang menjadi kehidupan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah di pertanyaan kita pada malam hari ini tertulis dalam buku Yesayas pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Yesayas mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan di ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutup muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa,
sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak cara untuk memanggil seseorang untuk menjadi pegawai, karyawan resmi di sebuah perusahaan atau juga di pemerintahan. Misalnya melalui iklan penerimaan pegawai baru, melalui brosur yang dibagikan, atau juga melalui informasi dari teman. Diterima atau tidak diterima itu bisa disampaikan dalam bentuk panggilan langsung, panggilan via telepon, melalui papan pengumuman, atau juga via surat dan lain sebagainya. Setelah diterima, tidak langsung menjadi pegawai atau karyawan, tetapi dia harus mengikuti masa training atau pelatihan yang berhubungan dengan skill, integritas, dan juga loyalitas dalam tugas yang diberikan. Setelah semuanya dijalani, baru dia diterima secara resmi. Demikian juga dengan imam, nabi, rasul, raja yang dipanggil Tuhan menjadi alatnya, menjadi pegawainya yang sering disebut dengan hambanya. Saudaraku, dalam Alkitab menceritakan banyak cara yang dipakai oleh Tuhan untuk memanggil para hambanya. Misalnya pemanggilan Musa di Gunung Horeb, melalui nyala api di Semak Duri. Samuel dipanggil 3 kali ketika dia sedang mau tidur. Daud menjadi raja Israel melalui seleksi terhadap ke-7 anak Isai oleh Samuel. Yeremia bahkan telah terpilih sejak dalam kandungan ibunya. Yesus juga dalam pemilihan ke-12 rasul memiliki berbagai peristiwa dalam pertemuan dengan mereka. Pemanggilan Paulus justru ketika dia sedang dalam perjalanan membunuh orang Israel, membunuh orang Kristen, namun dia bertemu dengan Yesus di Damsyik, dan banyak lagi peristiwa yang lain. Saudaraku, dalam firman hari ini, pemanggilan Yesayas yang memiliki keunikan sendiri karena dalam bentuk visi atau penglihatan di bait suci. Pemanggilan Yesayas dalam konteks ketika orang Israel berada dalam kekacauan, baik sosial, politik, dan spiritual. Mereka sedang berada dalam keterpurukan karena sibuk berperang dengan bangsa Asyur dan Babel. Mereka juga menjauh dari Tuhan dengan menyembah ilah lain. Jadi kondisi inilah yang membuat Allah marah kepada mereka. Dan untuk itulah Allah memanggil seorang nabi yang bisa menjadi juru bicaranya dalam menegur sekaligus menabuatkan kehancuran bagi orang Israel karena telah berpaling dari Allah. Oleh sebab itu dalam proses pemanggilan tersebut, Allah didampingi oleh para malaikat serafim. Mereka menyanyikan lagu pujian untuk Tuhan karena suara mereka yang luar biasa sehingga menggoyangkan bait Allah. Jadi melihat situasi dan kondisi inilah Yesayas menjadi takut karena menyadari dirinya pasti celaka karena telah melihat Allah. Karena
pemahaman pada saat itu, siapa yang melihat Allah pasti mati. Dan dia menyadari dirinya adalah seorang yang berdosa atau najis bibir. Tetapi Tuhan mengampuni Yesayas dengan mengambil bara dan mezbah dan menyentuhkannya ke mulutnya sebagai tanda pengampunan. Sekarang setelah hidup Yesayas dipulihkan, maka muncul pertanyaan, siapakah yang diutus Allah menyampaikan maksud dan tujuannya? Dengan segera Yesayas menjawab, inilah aku, utuslah aku. Artinya ini adalah kesediaan. Kesediaan ini adalah berasal dari kesungguhan hati, kesetiaan yang tentu saja dengan segala konsekuensinya, yaitu penderitaan, celaan, hinaan, bahkan pembunuhan dari sesama sebangsanya. Namun Yesayas menerima semuanya itu karena dia tahu bahwa Tuhan akan bersamanya. Bagaimana dengan kita? Kita juga telah dipanggil Tuhan menjadi umat-Nya dengan proses yang mahal melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Sekarang tugas kita adalah memulai hidup baru di dalam Tuhan, menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini melalui seluruh eksistensi kehidupan kita dengan menjadi garam dan terang dunia. Tentu menjadi pengikut Yesus banyak sekali tantangan, banyak sekali cobaan yang harus kita hadapi. Tetapi kita tidak perlu takut karena Yesus sendiri melalui kuasa Roh Kudus akan menyertai kita sampai akhir zaman. Ingatlah, banyak orang yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Inilah aku, utuslah aku Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita berangkat untuk melanjutkan misi Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Allah telah mengutus putranya dan mengaruniakan rohnya kepadanya. Dan Tuhan juga sudah mengutus kita hadir di tengah-tengah dunia ini. Dan dia juga mengaruniakan rohnya supaya kita dimampukan untuk menjadi garam dan terang dunia. Oleh sebab itu, jadilah berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami pada malam hari ini bahwa Engkau sudah mengutus hamba-Mu Yesayas untuk menyampaikan, untuk memperingati bangsa-Mu Tuhan yang sudah jauh dari hadapan-Mu. Tuhan, Engkau memberikan kekuatan kepada Yesayas. Engkau juga Tuhan sudah mengutus kami hadir di tengah-tengah dunia ini. Seluruh jemaat-Mu Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk melaksanakan tugas panggilan yang telah Engkau berikan kepada kami semuanya. Supaya kami Tuhan menyampaikan kabar baik, menyampaikan kabar sukacita bahwa di dalam Engkau ada keselamatan, ada sukacita. Anugerahkan kepada kami Tuhan roh kekuatan dan berkati kami Tuhan dalam segala aktivitas kami di tengah-tengah hidup dan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Upasahatu tanganmu maton diki dahang olo sirangahu sian Tuhan
Bodo pakirim mahaku nanggoruki alason di rohaku o Tuhan. Terima kasih dan terima kasih Bapa di surga. Melalui nama Tuhan Yesus Kristus yang selalu kami puji dan sembah, hari ini Tuhan kami merasakan kasih karunia yang dari-Mu, sehingga Tuhan boleh tuntun kami di dalam acara kami malam ini. Tuhan, kami telah melakukan lagu-lagu pujian, dan begitu juga kami telah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah lagu-lagu pujian bisa memperkuat iman dan percaya kami, dan begitu juga biarlah firman yang telah kami dengar akan boleh menambah kekuatan, akan memperteguh iman kami, dan akan membuat kami akan semakin percaya kepadamu Bapa di surga. Tuhan, pada kesempatan yang berbahagia ini juga kami mendoakan kepada semua saudara-saudara kami, terutama orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan, yang sedang melakukan aktivitasnya mereka Tuhan. Kami juga masih memohon kepadamu Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh menuntun bimbing agar semua aktivitas yang mereka lakukan Tuhan boleh membawa kesukacitaan bagi mereka Tuhan. Dan pada kesempatan berbahagian juga Tuhan, di tengah-tengah COVID-19 yang belum ada ujungnya Tuhan, dan kami tahu Tuhan ini adalah misteri yang bisa Tuhan menjawab. Kami hanya bermohon dan berharap kepada-Mu Tuhan, biarlah Tuhan akan melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi kami orang-orang yang percaya. Dan begitu juga Bapa di surga kepada saudara-saudara kami yang terkena COVID-19 Tuhan, beri kekuatan kepada mereka Tuhan, beri kesabaran kepada mereka Tuhan, agar mereka boleh mengalami itu dalam keadaan sukacita. Dan kami pun hamba-Mu Tuhan hanya bermohon dan berharap kepada-Mu Tuhan. Kami serahkanlah semua saudara-saudara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Dan begitu juga Tuhan, pada kesempatan berbahagia ini kami juga mendoakan Tuhan, dari pimpinan kami yang terendah sampai pimpinan kami yang paling tertinggi Tuhan, kami mohon kepada-Mu Tuhan, Tuhan yang boleh memberkati mereka Tuhan, Tuhanlah yang boleh membimbing mereka Tuhan, Tuhanlah yang boleh menuntun mereka Tuhan, agar mereka boleh melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab mereka Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, kalau Tuhan telah turut campur tangan di dalam aktivitas mereka Tuhan, semuanya boleh berjalan di dalam keadaan sukacita. Kami serahkanlah semua Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Dan kami juga Tuhan masih juga bermohon kepada-Mu Tuhan, dari ruas, dari insan, dari orang yang percaya kepada-Mu Tuhan, banyak sekali yang mereka rasakan, banyak sekali keluhan yang mereka rasakan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Tuhan Maha mengetahui semuanya. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh memberi segala sesuatu yang pantas dan layak bagi mereka Tuhan. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini Tuhan, semua acara yang kami lakukan Tuhan, biarlah itu akan membahagiakan kami pribadi dan juga bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebelumnya Tuhan, ampuni segala keilapan dan kelapar kami Tuhan, agar kami boleh semakin layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, semuanya kami sampaikan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari Bukende nomor 471 ayat 1 sampai dengan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan.
buruk pe torop disi labaku do ibana di hongoluku rodi ajalhu Yesus biho au mate mangolu di hongoluku rodi ajalhu Yesus biho au mate mangolu. Rohaku bahan inganan mi patiur mahalakaku ku hati dakon mahadisi Oh Yesus pahalitoku di hongoluku rodi ajalhu Yesus biho au mate mangolu di hongoluku rodi ajalhu Yesus biho au mate mangolu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semuanya. Amin. Salam, Tuhan memberkati kita.